kabarnya nih? Pada baik kan? Puji Tuhan, kita mau kembali beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Kau Allah yang memelihara kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa waktu-waktu ini tidak mudah untuk kami melewatinya, tapi kami percaya Tuhan ada pimpinan Tuhan, ada rencana Tuhan untuk setiap kami. Bapa, biar Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak parti yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Biar juga Tuhan Engkau yang membawa kami untuk boleh semakin mengalami Engkau, kami boleh semakin mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau ibadah, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita mau nyanyiin satu buah pujian, yaitu Hatiku Percaya. Kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Maka itu kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Musik. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang lagi ya dari awal. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita begitu baik. Teman-teman, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu.
mari atas nama Engkau begitu menyayangi kami Tuhan, sehingga Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami tidak layak untuk menjadi biji mata-Mu Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami untuk menjadi biji mata-Mu yang Kau pakai Tuhan, biar Tuhan kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 yes. Pada bosan gak di rumah kalian? Hah? Kalian bosan gak di rumah? Kita hampir 2 kali ya tidak ada ibadah party loh. Pasti bosan kali ya kalian ya. Ya. Tapi ingat ya, pada saat kalian bosan, kalian ingat tuh dokter-dokter, suster-suster di rumah sakit, itu mereka pingin banget untuk pulang ke rumah. Jadi pada saat kalian mulai bosan, pikirkan mereka yang di rumah sakit itu tuh pingin banget pulang ke rumah. Jadi pada saat kita di rumah, tetaplah bersukacita, ya, tetaplah setia di rumah, jangan keluar kemana-mana, dan jangan lupa untuk kita terus andalkan Tuhan, berdoa, dan ini kesempatan buat kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, baik anak-anak parti, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan di Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 dan Ibrani 23 ayat sampai dengan 28. Oke, kakak baca ya. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman
maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan ayatnya yang ke-23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25, karena iman ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Nah, teman-teman parti yang dikasihi Tuhan, coba kita pusatkan di ayatnya yang ke-24 ya. Di situ dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, tahu nggak sih kalian, iman itu seperti apa? Iman itu seperti otot. Mana otot kalian? Otot kalian mana? Ya, iman itu seperti otot. Kan kalian kalau tiap Kamis itu kan ada latihan ya, ada nge-gym, ada juga yang biasanya olahraga lari pagi, ada kalian biasanya Jenny tuh suka nge-gym dan supaya apa? Supaya otot-otot itu semakin kuat, otot-ototnya terlatih. Malah ada yang kalau kita lihat mereka olahraga itu supaya menurunkan berat badan, supaya perutnya bisa ramping kembali, tubuhnya bisa langsing kembali. Nah, apakah itu dilakukan dengan mudah? Enggak. Coba kalian kalau hari Kamis kalian latihan diajar oleh Kau Geris atau Jenny, itu enak nggak buat kalian? Pasti enggak. Pasti itu ada butuh pengorbanan, sakit iya malah kan? Ya, kalian ada pantangannya, nggak boleh makan ini dulu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Ya, supaya apa? Supaya kalian terlatih, badan kalian terbentuk dan otot-otot kalian kuat dan tubuh kalian sehat. Nah, iman juga seperti itu. Ya, iman juga seperti itu. Dengan kata lain, harus ada kesempatan melalui tantangan bagi iman. Ya, tapi sayangnya kadang kita cenderung untuk melarikan diri dari kesempatan untuk kita bisa iman kita bertumbuh. Kadang kita melarikan diri sehingga iman kita tidak bertumbuh karena apa? Ya, karena kita tidak ada masalah, ada tantangan, itu kita tidak bisa menghadapi itu, malah kita bisa lari. Ya, tadi yang kayak Kak bilang ya, iman itu seperti otot. Otot itu harus dilatih supaya otot itu kuat. Kalau kita setiap hari di rumah, ini sekarang kan kita banyak kan di rumah ini, pada olahraga nggak? Padahal pasti tidak gitu ya. Nah, ini perlu dilatih loh. Ada peraturan yang katakan walaupun kalian di rumah harus tetap latihan. Berjemur di pagi hari. Ya, berjemur di pagi hari dan juga tetap harus latihan supaya apa? Otot-otot kalian kuat, tubuh kita tetap sehat walaupun hanya di rumah. Nah, teman-teman yang dikasihi, begitu juga dengan iman kita. Ya, iman kita perlu dilatih supaya iman kita kuat. Cenderung banyak anak-anak muda atau kita semuanya bahkan lari daripada hal ini. Nah, ini yang membuat pada saat kita mengalami masalah, mengalami tantangan, kita tidak kuat. Kenapa? Kita tidak melatih. Contohnya apa? Coba kalau kita bisa renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, hidup kita nyaman, kita berada dalam zona nyaman, maka kita merasa bahwa kita tidak perlu berdoa. Betul enggak? Kalau kita merasa diri kita, oh ya aman-aman saja, saya biasa-biasa saja, kita kayak merasa, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu berdoa, saya tidak perlu baca firman Tuhan, kok hidup saya biasa-biasa saja, hidup saya baik-baik saja. Tapi sebaliknya, jika kita mau iman kita bertumbuh, maka kita perlu yang namanya
problem. Masalah, bukan cari-cari masalah, beda ya. Cari-cari masalah itu cari penyakit namanya. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah, kita jangan lari. Karena itu membentuk iman kita untuk kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Sama seperti otot, itu perlu dilatih. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita harus dilatih dengan begitu banyak masalah, tantangan, sehingga kita naik level, kita naik, sehingga pada saat kita berada diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, kita bisa kuat menghadapinya. Dan kita tidak lari, dan kita tidak putus asa, ya, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari Musa, kita belajar dari Abraham. Musa seorang yang bisa dikatakan pangeran pada waktu itu, ya. Dia diasuh oleh seorang putri raja. Dia bisa saja memilih untuk dia hidup senang. Saya punya segala sesuatu, saya punya segala-galanya yang bisa saya butuhkan. Tapi dia katakan, dia punya iman, dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia punya iman, pandangan ke depan bahwa Tuhan akan memakai dia dengan cara Tuhan yang luar biasa buat dia. Begitu juga dengan Abraham. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena pada saat dia bertahun-tahun berdoa untuk dia bisa mendapatkan anak, Tuhan memberikan dia anak. Tetapi Tuhan katakan kepada Abraham, saya akan mengambil anakmu. Dan ini merupakan pergumulan yang besar buat seorang Abraham. Tapi dia katakan, dia tidak putus asa, dia tidak marah kepada Tuhan. Tetapi ini membuat dia dia punya fokus hanya kepada Tuhan. Bahwa masalah ini membuat dia untuk bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang dia kasihi, hanya Tuhan yang dia cintai. Pada saat Tuhan meminta sesuatu kepada dia berserah kepada Tuhan. Dan anaknya dia persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat iman dia yang luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang saat ini begitu sulit buat kita. Saat ini sudah hampir 7.000 sekian. Sampai pada hari ini orang banyak yang meninggal karena kasus yang terjadi virus corona di Indonesia saat ini. Dan sudah ada berapa puluh orang yang meninggal. Tetapi itu jangan membuat kita menjadi takut. Justru masalah ini terjadi membuat iman kita semakin kuat, naik di hadapan Tuhan. Masalah datang membuat kita semakin lari kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan membawa kita untuk menyatu iman kita, sehingga kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk dunia ini, untuk Indonesia, untuk kota ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat masalah datang kepada kita, satu yang kayak kami minta, jangan lari. Jangan lari. Pada saat kita menghadapi sesuatu yang hidup kita datar-datar saja, minta kepada Tuhan, Tuhan, bawa saya untuk bisa melihat, menguji iman saya. Pada saat saya diperhadapkan dengan masalah yang tidak mudah, bawa saya untuk akhirnya saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan keadaan sekitar saya. Tapi masalah terjadi buat saya itu untuk membawa saya untuk melihat bahwa Tuhan sedang melatih iman saya untuk saya berharap kepada Tuhan. Saya semakin kuat iman saya sehingga kita tidak menjadi orang yang cepat mengasihani diri. Kita tidak menjadi orang yang cepat putus asa dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi yang membuat kita untuk kita semakin naik iman kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang pasti menjadi perenungan buat kita hari ini. Kalian catat ya. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan iman kalian saat ini? Walaupun kita sudah 2 minggu mungkin kita tidak ada bersama-sama di party. Tapi coba kalian pikirkan, kalian tulis, dan kalian renungkan sore hari ini. Bagaimana pertumbuhan iman kalian sampai saat ini di hadapan Tuhan? Apakah masalah-masalah yang terjadi saat ini membuat iman kalian semakin kuat dan kalian semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Atau mungkin kalian takut dan akhirnya kalian bisa lari kepada hal yang akhirnya menyakitkan hati Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi kesulitan dalam hidup kita yang saat ini kita sedang alami? Respon kita seperti apa? Ya. Bukankah kesempatan ini kita yang terjadi dalam hidup kita itu melatih iman kita? Nah, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi kesulitan yang kita hadapi saat ini? Respon kita seperti apa? Dan yang pertama, bagaimana pertumbuhan iman kita saat ini? Coba kalian catat, kalian diskusikan kepada saudara-saudara, adik kalian atau koko atau cici kalian, ya. Dan yang kedua, bagaimana respon kalian menghadapi kesulitan itu? Ya, sehingga hari ini kita belajar
dari dua tokoh firman Tuhan, tokoh Alkitab pada saat ini, yaitu Abraham dan Musa. Bagaimana mereka bisa kuat menghadapi apapun karena mereka belajar melatih iman mereka, sehingga pada saat kesulitan yang paling besar terjadi, mereka tetap kuat karena mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun, sehingga pada saat kesulitan terjadi mereka bisa kuat untuk respon mereka tetap hanya kepada Tuhan. Ya, baik teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita hari ini. Apa yang harus kalian lakukan? Jadikan setiap kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk pertumbuhan iman kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Sekali lagi, jadikan setiap kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk pertumbuhan iman kalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Bahwa setiap anak-anak parti di tempat ini Tuhan mengalami Engkau dalam hidup mereka. Mereka di rumah saat ini Tuhan. Mungkin mereka harus di rumah dan mereka tidak boleh keluar saat ini. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah begitu saat ini terjadi mungkin menggoncangkan kami semuanya Tuhan. Tapi kami punya iman kepada Tuhan bahwa Tuhan janji-Mu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak parti Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan saat ini membawa mereka untuk mereka semakin dekat dengan Tuhan, untuk melatih iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, untuk membawa mereka untuk mencari Tuhan lebih lagi. Berdoa supaya di rumah-rumah mereka Tuhan, mereka bisa bawa orang tua mereka, bisa berdoa bersama-sama. Mereka tetap jadi saksi Tuhan dimanapun, walaupun mereka berada di dalam rumah sekalipun. Hamba berdoa ini kesempatan buat mereka menjadi berkat, menjadi saksi. Dan hamba berdoa kuasa Tuhan bekerja bagi setiap anak-anak parti saat ini. Kami mau Tuhan imani iman daripada Abraham dan Musa Tuhan, pada bagaimana mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, pilihan-pilihan yang sulit, tapi karena mereka fokus hanya kepada Tuhan yang menjadi pusat sentral dalam hidup mereka, masalah boleh datang dalam hidup mereka, tapi mereka memilih pilihan yang tepat, yaitu satu-satunya Engkau Tuhan, karena mereka melihat iman mereka bahwa Tuhan Engkau Allah yang memberkati mereka, dan pusat hidup mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan kami sungguh bersyukur. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami semuanya pada hari ini, sehingga biarlah setiap hari kami melihat bagaimana Engkau membawa kami Tuhan, untuk iman kami semakin naik dan semakin naik. Masalah boleh terjadi sekitar kami, tapi ini membawa kami untuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan, melatih iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Halo teman-teman, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Waktu Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau percaya semua untuk kebaikan kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba